nama saya Muhammad Bahar. Saya guru Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Al-Ikhlas, Konang, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sekaligus saya mahasiswa PPG di UIN Kiai Ageng Muhammad Basari Ponorogo, Bet 3 tahun 2025. Di video kali ini saya akan membawakan materi hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Sehat semua ya. Sebelum ini pelajaran atau materi dilanjutkan, minta tolong untuk memimpin doa. Doanya dibaca. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Doa yang seperti biasanya. Baca bersama yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi ini dimulai, saya terlebih dahulu untuk mengabsen kehadiran siswa ya. Tolong diperhatikan nama-namanya yang diambil. Yang pertama Irfan, selanjutnya Fathur, selanjutnya Mustafa. Untuk materi yang lalu yaitu terkait ibadah. Nah, kan ibadah itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama yaitu ibadah makdoh. Yang kedua ghairullah. Contohnya ibadah yang makdoh seperti apa? Ibadah yang langsung ya, nah betul. Yaitu yang pertama adalah ibadah makdo, yaitu contohnya ibadah yang langsung kepada Allah, yaitu ibadah yang sesama manusia. Contohnya seperti apa? Ya Allah, yang sesama manusia. Itu materi yang lalu ya. Ternyata kalian sudah masih ingat semua untuk materi yang lalu. Itu untuk sekarang mari kita pelajari yaitu materi yang baru, yaitu materi hidup mulia menghormati orang tua dan guru. Yaitu menghormati orang tua dan guru. Lanjut ke materi yang baru, yaitu judulnya tadi hidup mulia dengan menghormati kedua orang tua dan guru. Ini
menyembah selain atau menyembah ya, menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu bertaubat, berbuat baik ya, pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi ya, dengan kerabat-kerabatnya. Artinya kita itu dianjurkan atau diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yaitu di sini dijelaskan di dalam hadis ya, siapa yang suka untuk diperpanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah pada orang tua. Artinya kita itu kalau berbuat baik kepada kedua orang tua, maka rezeki kita ditambah, umur kita bisa ditambah. Maka dari itu perbanyaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Berikan selanjutnya itu adat terhadap orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Betapa mulianya perintah berbakti ini, sehingga Allah mensejahterakan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada kedua orang tua ya, ibu dan bapak. Di sini adabnya yaitu berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban. Artinya kalian atau kita semua itu wajib berbakti kepada kedua orang tua. Itu selain berbakti kepada kedua orang tua, di sini ya, itu prinsip-prinsip dasar berbakti kepada kedua orang tua di sini. Yang pertama adalah tunduk dan patuh. Terus yang kedua, dilarang berkata kasar. Yang ketiga, kenapa itu keutamaannya orang yang berbakti, semua orang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah itu berjanji. Berarti kalau Allah itu sudah berjanji, maka beneran, maka akan ditepati. Iya, kalau kita kadang-kadang tidak menepati janji, tapi kalau Allah itu tidak, pasti menepati janji. Yaitu janji Allah menjanjikan pahala yang luar biasa, berarti besar pahalanya. Tadi yaitu berbuat bakti kepada orang tua. Sekarang memahami adab terhadap guru. Adab terhadap guru. Sebelum adab terhadap guru saya lanjutkan, mengapa ya, saya tanyakan, mengapa kita itu harus menghormati yang namanya kedua orang tua? Kenapa kita kok diperintahkan untuk menghormati kedua orang tua? Ada yang tahu? Yaitu yang mengandung. Ya, bahwa orang tua itu salah satunya kenapa kok harus dihormati atau harus berbakti kepada orang tua, terutama orang tua perempuan, karena kita yang mengandung, yang
diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Diperhatikan, lanjutkan lagi, yaitu terkait memahami adab terhadap guru. Tadi lagi menghormati guru yang berbunyi di sini yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Di sini artinya kita itu sebagai orang Islam, ya, utamanya orang yang agama Islam, yaitu dianjurkan, diperintahkan, yaitu untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kadang orang kan anak kecil, kadang itu tidak dihormati atau disayangi. Maka kita itu sebagai siswa, ya, yang orang yang berpendidikan, punya ilmu, maka kita itu diperintahkan atau dianjurkan untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kadang-kadang, wah ini anak kecil, kan gitu, berarti tidak menyayangi yang lebih muda. Tapi kalau yang menghormati orang tua itu sudah terbiasa, itu tergantung akhlaknya orang tersebut. Dan yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Berkat guru kita menjadi manusia yang lebih beriman, mengerti akan hal yang baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Berarti kalau di buku yang lain bahwa orang tua itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah orang tua kita. Yang kedua adalah guru. Guru itu termasuk orang tua kita. Nah, di sini juga adab terhadap guru, kan tadi yang pertama yaitu menghormati kedua orang tua. Selain menghormati kedua orang tua, yaitu menghormati guru. Kenapa? Yaitu guru tadi termasuk orang tua. Dan guru itu, berkat gurulah kita menjadi manusia beriman, yang awalnya tidak tahu bisa menjadi tahu. Terus selanjutnya berkat guru mengerti akan hal yang baik dan yang buruk. Nah, maka dengan berkat guru kita bisa mengetahui guru perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Berkat guru. Terus selanjutnya berkat guru kita bisa memiliki mempunyai berbudi pekerti yang luhur, dan bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu berkat guru. Makanya kita itu jangan sampai tidak menghormati yang namanya guru. Guru itu dihormati meskipun tidak hanya di dalam kelas saja, ya. Tidak hanya di dalam kelas saja, dimanapun itu yang namanya guru harus dihormati. Makanya nanti kan kadang-kadang itu ada, ya. Ada biasanya murid itu ketika di luar kelas sudah tidak dihormati guru.
tetap guru. Tapi meskipun di luar kelas, maka kita dianjurkan tetap harus menghormati yang namanya guru. 70% karena akhlaknya dan 30% karena ilmunya. Itu termasuk penting gitu ya. Dan ini bagus keutamaan berbakti kepada guru. Di sini dijelaskan lagi yaitu panglima. Karena apa? Yaitu tadi kalian yang awalnya tidak tahu bisa menjadi tahu itu berkat guru. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu itu berkat guru. Makanya di sini yang asalnya bodoh ya, bodoh bisa menjadi pintar itu berkat guru. Jadi di sini bahwa guru itu adalah panglima perang dalam melawan kebodohan. Panglima perang dalam melawan kebodohan. Artinya kebodohan itu diperangi supaya menjadi orang yang cerdas dan pintar dan berakhlakul karimah yang baik. Itu keutamaan berbakti kepada guru. Keutamaan berbakti kepada guru. Ya, tadi itu yaitu menghormati guru. Yang pertama tadi yaitu menghormati kedua orang tua dan menghormati guru. Tujuan pembelajarannya itu apa? Tujuannya yaitu menelaah dalil tentang perintah berbakti kepada orang tua dan guru. Yang pertama. Tujuan yang kedua ya. Tujuan yang kedua di sini memiliki adab berbakti kepada orang tua dan guru. Terus tujuan yang ketiga menguraikan keutamaan berbakti pada orang tua dan guru. Yang keempat mendiskusikan hasil analisis tentang keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama, para ulama. Itu adalah tujuan kita belajar berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru. Oke anak-anak ya, untuk memperdalam materi yang sudah dijelaskan tadi, mari kita simak video ini bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi akidah akhlak. Kali ini kita akan bahas materi K10 Madrasah Aliyah atau Sederajat semester ganjil atau 1 mengenai rangkuman dari materi bab 4 hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Dalil nakli adab terhadap orang tua diantaranya terdapat di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Alasan mengapa Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Yang kedua, kasih sayang orang tua tiada taranya. Yang ketiga, anak adalah belahan jiwa terhadap orang tua. Di antaranya ada 4 yang akan kita masukkan di dalam slide ini. Yang pertama, tunduk dan patuh. Yang kedua, dilarang berkata kasar. Yang ketiga, berbuat baik. Serta yang keempat, berusaha menyenangkan orang tua. Adapun jika teman-teman tahu selain keempat poin ini, boleh share di kolom komentar ya. Selanjutnya, keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dibukakan 2 pintu surga. Yang kedua, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, ridha Allah ada di dalam ridha orang tua. Yang keempat, dimudahkan rezekinya. Serta yang kelima, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat.
Dalil nakli menghormati guru. Di antaranya ini ada hadis riwayat Ahmad yang diriwayatkan oleh Ahmad. Laisa minna ma lam yujalla kabirona wa yarham shaghirana wa ya'rif bi'alimana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Adab terhadap guru di antaranya ada 5 yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, jika bertemu dengan guru ucapkanlah salam. Yang kedua, husnuzon pada apapun yang dilakukan guru. Yang ketiga, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Yang keempat, rendah hati dan hormat. Serta yang terakhir, mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selanjutnya, keutamaan berbakti kepada guru. Yang pertama, mudah menerima pelajaran. Yang kedua, mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, masa depannya cemerlang. Yang keempat, kelak menjadi orang hebat bermartabat. Yang kelima, hatinya tenang, tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Yang keenam, diangkat derajatnya oleh Allah. Serta yang terakhir, barokah ilmunya, rezeki, dan hidupnya. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you. Oke ya, setelah menyimak video tadi, mari kita berbentuk atau membuat kelompok. Nanti saya hitung ya. Nanti yang kebagian kelompok 1 saya hitung sampai 4 ya. Yang kebagian nomor 1 berarti itu kelompok 1. Yang kebagian nomor 2 atau urutan nomor 2 berarti itu kelompok 2. Yang urutan ke nomor 3 berarti itu berada di kelompok 3. Ketika yang terakhir yaitu yang keempat berarti itu kelompok 4. Saya mulai dari sini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Diingat tadi yang nomor 1 siapa itu berkumpul bersama yang nomor 1 ya. Ingat. Ayo mari kita buat kelompok. Oke, sudah ya yang untuk kelompok ini kelompok satu, ini kelompok dua, ini kelompok tiga, ini kelompok 4 ya. Tolong mari kita diskusi tentang yang kita pelajari tadi, yaitu mengenai menghormati kedua orang tua dan guru.
saya simpulkan ya, yang mana terkait materi tadi yaitu mengenai menghormati kedua orang tua dan menghormati guru. Di sini kesimpulannya bahwasanya kita dianjurkan untuk menghormati kedua orang tua dikarenakan orang tua itu yang mendidik kita mulai dari lahir sampai dewasa, yaitu maka kita dianjurkan dan diperintahkan untuk menghormati kedua orang tua. Terus selanjutnya yaitu kita dianjurkan untuk menghormati guru dikarenakan guru itu adalah panglima, termasuk panglima perang yang memerangi masalah kebodohan, sehingga kita sebagai peserta didik ya atau siswa bisa yang awalnya tidak tahu bisa menjadi tahu. Paham ya? Mungkin itu kesimpulan dari penjelasan tadi, yaitu atau mengenai materi tentang menghormati orang tua dan guru. Oke, diskusi atau kelompok selesai. Mari kita kembali ke duduknya tempat masing-masing atau kembali ke tempat semula. Setelah saya simpulkan materi tadi, saya akan bertanya kepada salah satu siswa ya. Oke, saya tanyakan ya. Setelah saya simpulkan tadi, sekarang saya akan coba bertanya, apa arti menghormati orang tua? Bersikap sopan, mendengarkan nasihat serta membantu mereka dengan ikhlas. Ya. Arti apa menghormati orang tua itu? Maka kita harus sopan, mendengarkan nasihat atau mendengarkan perintah orang tua, memberikan suatu motivasi ya. Saya minta kepada kalian, kepada semua siswa untuk belajar lebih giat lagi. Terus jangan lupa menghormati kedua orang tuanya dan juga jangan lupa